Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di quick update untuk Bitcoin. This time saya mendedikasikan waktu saya untuk memberikan update ke teman-teman pasca Jerome Powell speak yang dilakukan di conference IMF kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, intinya teman-teman dari apa yang disampaikan oleh si Jerome Powell sendiri di sini menyatakan bahwa kecenderungan The Fed akan menaikkan suku bunga sampai dengan 50 basis point atau 0,5% by the time FOMC meeting di awal Mei mendatang teman-teman. Jadi di sini dia lebih tegas ya kali ini teman-teman. Kita sudah melihat ya. Memang sebenarnya ini adalah suatu langkah yang harus dilakukan oleh The Federal Reserve sendiri sebagai Bank Sentral Amerika untuk menangani kondisi inflasi yang bisa dibilang selalu meningkat teman-teman, atau bahkan meningkat terus-menerus ya. Di sini dinyatakan bahwa Jerome Powell mengatakan 50 basis points will be on the table for the May meeting ya. The Fed is trying to engineer a so-called soft landing in which it slows growth enough to bring down inflation, but not so aggressively that the economy falls into a recession. Jadi intinya langkah yang dia pengen ambil sebenarnya mau cenderung lebih slow teman-teman, supaya nggak langsung marketnya kaget, habis itu langsung masuk ke resesi ekonomi. Cuma memang di sini harusnya nggak gampang ya. Memang seperti yang dia katakan sendiri ya. I don't think you will hear anyone at the Fed says that's straightforward or easy. It's going to be very challenging, of course teman-teman. Karena dia juga di sini menyatakan ya bahwa teman-teman at the time Powell said the central bank would be looking to move more rapidly to tighten monetary policy as conditions required, but noted that the Fed was navigating considerable uncertainty caused by the Russia-Ukraine war teman-teman. Ini memang menjadi problem ya. Nggak segampang yang kita bisa bilang kita rencanakan lah istilahnya teman-teman. Ini pasti bakal banyak interupsi dan gangguan lah istilahnya dari ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Entah apa yang akan dilakukan oleh Rusia yang pasti akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh Jerome Powell nantinya. Tapi yang pasti teman-teman untuk saat ini dalam 1 minggu, 5 hari, 22 jam, 19 menit mendatang, lebih tepatnya di tanggal 5 Mei itu kita bakal mendapati keputusan suku bunga, dan secara probabilitas saat ini sudah berada di angka 98,2% di antara angka 0,75 atau 1 sebagai potensi target rate-nya. Jadi bakal dinaikin antara 0,75% atau 1% teman-teman. Nah, tinggal pertanyaannya adalah mana yang lebih besar probabilitasnya? Ya tentu saja sih dengan statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell pada saat meeting tadi harusnya sih sudah memberikan gambaran yang cukup jelas ya. Fed Jerome Powell seals expectations of half point rate rise in May teman-teman. Karena beberapa waktu lalu kita tahu ada banyak sekali FOMC member yang sudah melakukan speak. Beberapa dari mereka sebenarnya memang melihat situasi dalam keadaan tidak begitu baik dan harus menaikkan suku bunga sesegera mungkin, dan inilah dia teman-teman ya. Kenaikan suku bunga diperkirakan akan berada di angka 0,5%. So istilahnya prepare lah teman-teman terhadap potensi untuk penurunan lanjutan pada market cryptocurrency. Nah, yang perlu saya sampaikan lagi adalah sorry teman-teman, ini ada sedikit sharing ya tadi buat teman-teman SAG ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dolar indeks sendiri mengalami penguatan kembali teman-teman, diiringi dengan pelemahan pada S&P 500 atau indeks saham Amerika Serikat. Dan gak cuma dari S&P ya, harusnya semuanya akan terkena dampak, seperti Nasdaq salah satunya juga akan drop signifikan teman-teman. Jadi so far memang kita masih bisa ngelihat ya bahwa pergerakan market cryptocurrency overall-nya itu masih bergerak atau berkorelasi positif dengan kondisi pergerakan daripada stok US sendiri teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke dalam technical analysis untuk pergerakan di Bitcoin-nya teman-teman, karena kita perlu tahu ya kira-kira potensi apa yang bisa terjadi pada pergerakan Bitcoin per hari ini. Ini menjelang closing jam 3 teman-teman, sekaligus 4 jam menjelang closing time frame daily. Menurut saya ini sangat tidak begitu baik, karena kita ngelihat begitu panjang tail candle yang terbentuk pada pergerakan Bitcoin di time frame daily, dan jarum ini kita bisa consider sebagai yang namanya potensi shooting star candlestick pattern teman-teman. Artinya kalau misalnya kita lihat lagi dari pergerakan sebelumnya, otomatis ini membuktikan bahwa exponential moving average 21 dan juga 55 itu benar-benar berfungsi sebagai area resistance-nya teman-teman.
Dan gak cuma itu, karena di saat yang bersamaan, kalau misalnya kita gunakan yang namanya Fibonacci retracement dari pergerakan terakhir ya teman-teman, di level yang sama itu juga terdapat yang namanya area koreksi dari retracementnya dengan potensi menjadi sebuah resistance, dan itu berada di angka kisaran 0,382% teman-teman pada angka Fibonacci series ya, dan di situ berada di kisaran area $42.196. Which means kalau misalnya kita lihat kayak gini, berarti ini benar-benar terkonfirmasi banget nih teman-teman bahwa resistance pada Bitcoin itu berada pada kisaran angka $42.000 ya. Di situ terdapat yang namanya confluence of resistance terdiri atas Fibonacci, exponential moving average, dan juga pada horizontal ray-nya atau horizontal resistance ya teman-teman. Oke, nah so far kalau misalnya kita lihat dengan close candle seperti ini, waspada terhadap potensi penurunan lanjutan teman-teman ya. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah area support, yaitu di kisaran $41.100 teman-teman ya. Saya mengambil kesimpulan dari pergerakan time frame daily beberapa hari yang lalu, dan juga sharp candle ya atau fake candle yang sebelumnya sempat menunjukkan bahwa Bitcoin sempat melemah teman-teman. Tadi kemudian dia balik lagi close di atas $41.100. So seandainya dia masih bertahan di atas 41.100, berarti Bitcoin sebenarnya masih punya possibility untuk kembali menguat. Cuma permasalahannya adalah mampukah dia teman-teman? Itu ya, at least sampai dengan closing candle pada time frame harian teman-teman. Nah next kita bakal bahas ke time frame hourly-nya. Jadi untuk hourly-nya saya mungkin akan bahas lebih simple aja teman-teman. Saya di sini melihat ada potensi kita bertahan di sebuah trend line. Sebelumnya di trend line ini sempat ketahan beberapa kali, dan di bagian atasnya juga sempat berfungsi sebagai resistance teman-teman. But finally dia break out, and then kita sempat mengkonfirmasikan bertahan di atas area trend line tersebut. Jadi memang sebenarnya ada indikasi yang cukup positif. Cuma sayangnya teman-teman di sini kalau kita lihat pergerakan berdasarkan average true range indikator menunjukkan bahwa memang kita masih berada dalam tekanan bearish. Meanwhile, teman-teman, pada time frame 1 jam kita masih berada dalam posisi bullish. Jadi memang sepertinya tadi saya sampaikan ya teman-teman, between support level di 41.100 dan resistance level pada kisaran $42.000 teman-teman. Itu akan menjadi area yang perlu kita perhatikan untuk saat ini. Apakah Bitcoin di sini breakdown ke bawah atau cenderung dia breakout ke atas teman-teman. Nah, oke, next kita juga akan tambahkan lagi teman-teman satu buah skenario yang kita perlu pertimbangkan, yaitu terbentuknya si ascending broadening wedge pattern. Tentu saja ascending broadening wedge pattern di sini adalah pattern yang lebih ke arah bearish teman-teman, bisa saya katakan begitu ya. Kalau kita lihat teman-teman di sini posisinya adalah ascending broadening wedge pattern ya. Kita lihat di sini posisinya dari pergerakan Bitcoin itu lebih curam ya teman-teman, atau lebih kita bilang lebih ya pokoknya kalian paham lah ya maksud saya gitu, lebih tinggi lah istilahnya dari higher high higher low sequence-nya. Dan saat ini kalau misalnya kita lihat teman-teman, seandainya Bitcoin failed untuk maintain level $41.100, dia breakdown dari support levelnya sekaligus dari trend line yang ada pada si ascending broadening wedge pattern-nya, maka kita balik lagi akan ngetes terhadap si trend line, dan tentu saja kita mungkin akan ke bawah untuk ngetes kembali pada kisaran level $40.000 teman-teman, berdasarkan support level sebelumnya. Alright, nah itu adalah satu yang kita perlu perhatikan untuk pergerakan Bitcoin saat ini, teman-teman. Satu faktor yang bisa mendukung juga adalah dari RSI di sini memang menunjukkan adanya yang namanya bearish divergence, which means memang di sini memberikan indikasi ya bahwa kita harusnya memasuki fase korektif dulu teman-teman. Jadi untuk saat ini mari kita sama-sama pantau teman-teman, apakah Bitcoin akan maintain di atas level $41.100. Lalu kita perhatikan lagi, seandainya teman-teman kita fail untuk maintain di atas level tersebut, akan ada beberapa area yang mungkin direvisit oleh si Bitcoin, dan salah satunya adalah Fibonacci 61,8% di kisaran area $40.263 teman-teman. Oke, so far kita masih dalam tekanan, dan hopefully teman-teman Bitcoin bisa recovery by the time kita menjelang closing candle time frame daily. Alright, so once again thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy apa yang saya berikan informasinya melalui video di dalam YouTube channel saya. Jika kalian suka, make sure kalian klik tombol like buttonnya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.